Halo saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi dalam acara rohani yaitu pemberitaan firman Tuhan. Saudaraku, saat ini kita akan membahas kelanjutan dari poin-poin minggu lalu, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi laut dan segala isinya, pada saat ini kami bersyukur di mana kami berjumpa lagi satu sama lain di dalam hal rindu akan mendengar firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Bapa memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Terima kasih Bapa surga, biarlah Bapa memberikan hikmat kepada hamba-Mu agar hamba dapat memberitakan kebenaran-Mu sesuai dengan firman. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepada-Mu. Amin. Saudaraku pendengar yang saya kasih dalam kasih Kristus, kalau beberapa lalu kita telah membahas tentang wadah keselamatan dan diselamatkan, ya. Dan saat ini kita akan melanjutkan dengan bagaimana cara diselamatkan dan alat keselamatan itu. Dan alat keselamatan itu kita telah menyentil pada waktu yang lalu bahwa Evangelion atau Injil adalah kabar baik atau dari kata eu baik dan Angelia adalah berita atau informasi atau kabar. Nah saudara, karena alat keselamatan itu adalah Injil, maka itu sudah ada dalam pemikiran Allah. Mengapa saya katakan sudah ada dalam pemikiran Allah? Ya, karena sebelumnya Yesus datang ke dalam dunia ini, Allah telah merancang dalam pemikirannya dalam Kejadian 3 ayat ke-15. Kemudian saudaraku, sebelum kita akan membahas lebih jauh pada saat ini melanjutkannya, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 38. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat ke-37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka itu, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu, maka kamu akan beroleh karunia Roh Kudus. Ya, saudara, ayat ke-41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Saudara pendengar yang saya kasih dalam kasih Kristus, sebagaimana bahwa Allah merancang alat keselamatan manusia yaitu Injil, itulah sebabnya Yesus harus ditutur ya oleh Allah. Sehingga dalam Yohanes pasal 8 ayat 49 sampai 50 Yesus menegaskan bahwa apa yang dia pesankan, apa yang dia katakan itu bukan ide daripada Kristus, tapi adalah ide daripada Bapa itu sendiri. Dan saudaraku, sebelum Yesus naik ke surga, dalam Matius 16 ayat 15-16, di mana saudara dikatakan oleh penulis Markus bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berpesan kepada para rasul dalam Markus 16 ayat 15, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil itu. Barang siapa, ayat ke-16, barang siapa yang percaya dan yang dibaptiskan akan diselamatkan. Ya, saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertama kali ya rasul yang mempresentasikan Injil yaitu dalam Kisah Rasul pasal 2 adalah Rasul Petrus. Saudara, Rasul Petrus dalam Kisah Rasul pasal 2 ketika Roh Kudus turun ke atas mereka para rasul, maka Petrus menekankan bahwa mereka adalah bangsa Israel telah menyalibkan Kristus. Dan saudara, apa yang terjadi? Ayat ke-36 Petrus menekankan, kamulah yang membunuh Yesus itu. Kemudian apa yang terjadi saudara? Dalam Kisah Rasul 2 ayat 37 mereka bertanya, apa yang kami harus berbuat? Saudara, apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal 2 Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 Petrus menjawab, hendaklah kamu bertobat masing-masing dan mengaku masing-masing kamu untuk jalan keampunan dosamu, dan kamu akan dibaptis sebagai jalan keampunan dosa, dan kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Saudara, apa yang terjadi? Kisah Rasul 2 ayat 41, mereka dengan jumlah 3.000 orang dibaptis. Saudara, itulah yang dipresentasikan oleh Petrus pertama kali
di mana saudara Yesus memesankan kepada para rasul supaya pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil supaya mereka dapat diselamatkan. Saudara, setelah mereka dibaptis, Kisah Rasul 2:41, mereka diselamatkan, Kisah Rasul 2:47. Saudara, mengapa mereka harus diselamatkan? Karena mereka telah membunuh Yesus, mereka telah berdosa, dan mereka harus dibaptis untuk jalan kepada dosa mereka supaya mereka dapat diselamatkan. Saudara, jiwa mereka diselamatkan dalam Kisah Rasul pasal 2:47. Allah menambahkan juga kepada orang yang berselamat 3.000 orang ditambah para rasul supaya mereka berada dalam wadah keselamatan, yaitu dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya saudara, dalam Kisah Rasul mulai dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai kitab Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, sampai kepada kitab Wahyu, orang-orang yang telah dibaptis, yaitu masuk ke dalam air, adalah orang yang disebut dengan warga negara kerajaan Allah, atau disebut dengan gereja Kristus, atau yang disebut dengan imamat yang rajaan. 1 Petrus 2 ayat ke-9. Dengan demikian saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa seriusnya Allah menyelamatkan umat manusia. Mengapa? Karena kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden mengakibatkan kita manusia pun telah jatuh dalam dosa. Dalam Roma 3:23, semua telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan saat ini Allah memberikan saudara Allah keselamatan, yaitu Injil, sebagai kuasa Allah untuk menyelamatkan jiwa umat manusia, barang siapa yang percaya dan dibaptiskan, menurut Markus 16 ayat ke-16. Dengan demikian saudara, kita telah mengerti bahwa seluruh perjanjian baru Allah merancang bahwa semua umat manusia harus mentaati alat keselamatan, yaitu Injil, supaya diselamatkan jiwa manusia, agar Allah membawa jiwa manusia ke surga. Sebagaimana Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat ke-20, saudara, tanah air kita ada di surga, dan di sanalah kita menantikan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Saudara pendengar, karena waktu membatasi kita, maka kita akan lanjutkan minggu depan, saudara, dalam sesi yang menarik, saudara. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, sebelum kita akan menutup ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, kami bersyukur di mana pada saat ini kami telah menerima kebenaran firman-Mu, dan biarlah hati kami selalu belajar akan haus lapar akan kebenaran-Mu. Dengan demikian kami menerima kebenaran itu sebagai asumsi untuk menambah iman kami, dan agar jiwa kami dapat diselamatkan. Bapa di surga, biarlah pada masa-masa akan datang kami akan berbicara firman-Mu, dan itu menjadi berkat rohani bagi hamba-Mu maupun bagi pendengar. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus, kami bawa doa ini padamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, jika saudara memiliki pertanyaan, saudaraku, hubungi saya di nomor 0853 40 42 9873. Sekali lagi, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Terima kasih, Tuhan memberkati.